time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendrati Sorongan dengan NIM B2306032. Program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Negeri Buana Palopo. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kontrasepsi modern. Nah, sebelum saya masuk ke intinya, apakah teman-teman tahu apa sih itu kontrasepsi modern? Kontrasepsi modern adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan cara yang lebih efektif dan ilmiah. Berdasarkan teknologi dan pemahaman medis terkini, metode ini dirancang untuk memberikan kendali kepada individu atau pasangan atas kesuburan mereka dan perencanaan keluarga. Nah, yang pertama itu ada alat kontrasepsi KB. KB suntik adalah metode kontrasepsi hormonal yang diberikan melalui suntikan dan mengandung hormon progestin. Kadang dikombinasikan dengan estrogen tergantung jenisnya. Terus ini ada cara kerja KB suntik. Yang pertama itu ada menghambat ovulasi atau mencegah pelepasan sel telur. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit mencapai sel telur. Yang ketiga, melepaskan lapisan rahim agar tidak siap menerima sel telur yang dibuahi. Terus di sini tuh ada jenis-jenis KB suntik. Yang pertama itu ada suntik 1 bulan mengandung estrogen tambah progestin. Yang kedua itu ada suntik 3 bulan mengandung hanya progestin. Terus di sini tuh ada keuntungan KB suntik, di mana KB suntik itu efektif mencegah kehamilan lebih dari 94% jika digunakan tepat waktu. Tidak perlu digunakan setiap hari. Cocok untuk wanita yang tidak bisa menggunakan pil estrogen atau terutama suntik 3 bulan. Bisa memperingan haid atau bahkan menghentikan haid terutama suntik 3 bulan. Nah, ada juga kekurangan KB suntik di mana perubahan pola haid. Haid bisa teratur lebih lama atau berhenti sama sekali. Nah, yang kedua itu ada KB implan, disebut juga implan subdermal. Adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang berupa batang kecil seukuran korek api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas. Implan ini melepaskan hormon progestin secara perlahan untuk mencegah kehamilan. Nah, adapun cara kerja KB implan, yang pertama itu mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit masuk ke rahim. Kedua, menghambat ovulasi atau mencegah pelepasan sel telur. Ketiga, menipiskan lapisan rahim sehingga tidak siap menerima sel telur yang dibuahi. Terus ada keuntungan KB implan. Yang pertama, sangat efektif, lebih dari 99%, tahan lama 3-5 tahun tergantung jenisnya. Tidak perlu diingat setiap hari, cepat kembali subur setelah dicabut. Cocok untuk ibu menyusui karena tidak mengandung estrogen. Dapat mengurangi nyeri haid dan memperingan menstruasi pada beberapa wanita. Dan adapun kekurangan KB implan, yang pertama itu efek samping hormonal seperti perubahan pola haid bisa jadi tidak teratur, haid jarang atau tidak haid sama sekali, sakit kepala, mual, nyeri payudara, perubahan suasana hati. Prosedur pemasangan dan pencabutan harus dilakukan 6 tenaga medis. Prosedur pemasangan dan pencabutan harus dilakukan oleh tenaga medis. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau yang biasanya dikenal dengan IMS. Bisa meninggalkan bekas luka kecil di tempat pemasangan. Yang ketiga itu ada KB IUD, di mana IUD terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada IUD tembaga, mengandung tembaga yang bersifat spermisida atau membunuh sperma, bisa efektif hingga 10 tahun. Yang kedua ada IUD hormonal, mengandung hormon progestin yang mengentalkan lendir serviks dan menipiskan lapisan rahim. Biasanya efektif 3-7 tahun tergantung merek. Nah, di sini juga ada cara kerja IUD. Yang pertama itu ada IUD tembaga, mengandung kawat tembaga yang dilepaskan ke dalam rahim. Tembaga bersifat spermisida, yaitu membunuh atau melemahkan sperma sebelum mencapai sel telur, mencegah pembuahan
dan juga dapat mencegah implantasi jika pembuahan terjadi. Yang kedua ada IUD hormonal, melepaskan hormon progestin secara bertahap. Hormon ini mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit masuk ke rahim, menipiskan lapisan endometrium atau dinding rahim sehingga tidak siap untuk diimplantasi. Dalam beberapa kasus juga menghambat ovulasi atau pelepasan sel telur. Adapun keuntungan IUD yang pertama itu efektif tinggi lebih dari 99% mencegah kehamilan. Yang kedua, jangka panjang bertahan 3-10 tahun tergantung jenisnya. Yang ketiga, praktis, tidak perlu diingat setiap hari seperti pil KB. Yang keempat, cepat kembali subur, kesuburan segera kembali setelah dilepas. Yang kelima, tidak mengganggu aktivitas seksual. Dan keenam, tidak mengandung estrogen, cocok untuk wanita yang tidak bisa menggunakan KB hormonal dengan estrogen. Yang ketujuh ada IUD hormonal. Juga bisa mengurangi nyeri haid, membuat haid lebih ringan atau bahkan berhenti. Adapun kekurangan IUD yang pertama itu prosedur pemasangan bisa tidak nyaman, mungkin terasa nyeri atau kram. Yang kedua, pendarahan atau bercek di luar haid terutama setelah pemasangan. Yang ketiga, IUD tembaga bisa menyebabkan haid lebih banyak dan nyeri pada beberapa wanita. Yang keempat, tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau IMS. Yang kelima, resiko kecil komplikasi IUD bisa bergeser atau keluar sendiri, eksplosi. Dalam kasus sangat jarang bisa menusuk dinding rahim atau perforasi. Yang keenam, harus dipasang oleh tenaga medis profesional. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai kontrasepsi modern. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.